Halo guys, selamat datang lagi di YouTube channelnya Lunar. Dan bersama gue lagi kembali di Sexo Talk. Oke, ya kemarin kita udah ngebahas tentang long tone dan scale major. Nah, di episode kali ini, di episode ketiga, gue bakal sharing lagi sama teman-teman semua teknik yang biasa gue pakai pas lagi improve sama pas lagi gue mainin lagu. Biasanya kalau misalkan dikasih solo, teknik-teknik apa sih yang gue pakai biasanya? Nah, ada beberapa yang gue pakai biasanya. Itu ada basicnya ya, ada dua. Yang pertama slide, yang kedua tuh sama slur. Nah, kalau slide tuh kayak gini nih. Nah, itu slur. Itu slide. Nah, kalau yang kedua gue biasa pakai slur. Slur tuh kayak gini. Nah, itu dua-duanya tuh biasa gue pakai tuh pas lagi manggung. Pas dikasih solo sama improve tuh biasanya gue kombinasi tuh. Nah, yang pertama gue bakal jelasin dulu slide. Slide di saxophone tuh agak beda sama gitar. Bukan beda sih, nadanya sama. Cuman sering banget dipakai di saxo dibanding gitar mungkin ya. Ya, ya nggak sih Bang Sandi? Iya. Iya betul. Nah, biasanya gue kalau saxo itu tuh rada unik sih kalau slide-nya. Misalkan kalau gitar tuh kita slide-nya kalau gitar tuh dari bawah ke atas ya. Ya misalkan sama aja sih kalau kita mau ambil dari bawah atau dari atas, tapi biasanya para saksofonis tuh dari atas ngambilnya. Dari setengahnya. Misalkan kita mau menuju ke C. Ke C, biasanya gue ngambil dari cheese-nya dulu. Nih. Ada yang pakai kick-nya. Terus gue biasanya pakai juga yang di S-nya. Misalkan gue pengen ke C turun, nah gue pakai di S-nya nih kayak gini. Nah itu kan pelannya kayak gitu tuh. Nah kalau dicepetin suaranya kayak gini. Nah biasanya kalau gue solo tuh sering banget gue pakai kayak slide itu tuh. Nah kalau dikombin sama slur itu kan kayak yang tadi yang gue bilang kan kayak tuh kayak slur tuh kayak apa ya? Kayak sungai kali yang ngalir terus gitu kayak bedanya sama slide itu kalau misalkan slide kita ngambil nada setengahnya, kalau slur itu kita misalkan tujuannya ke C nih. Nah gue biasanya ngambilnya kalau mau ke C gue ngambil dari E nya, E terus ke S terus ke D, E S D cis sama C. Nah tapi itu langsung gue jalanin langsung kayak lebih enak aja gitu dibanding kita langsung dari E ke C itu kan kayak agak ibaratnya kayak lu pacaran nih, lu langsung to the point gitu loh, kayak kalau pakai slow kan ada warnanya sih. Biasanya saxophone tuh biasa pakai itu. Nah gue tuh kalau latihan slide sama slur sebenarnya latihan kromatik sih. Nah mungkin nanti next video gue bakal sharing tips sama teman-teman semua latihan kromatik. Sebenarnya kromatik gampang sih, kayak kita dari nada dari paling low sampai ke atas tapi nadanya naik setengah-setengah. Nanti kita bakal bahas di next video ya. Nah gue tuh kalau pakai improve ini misalkan kita coba di lagu beat
atau di lagu slow. Nanti gue bakal praktekin. Tapi yang terpenting teman-teman harus rasain dulu slide-nya sama slurnya. Jadi sebelum teman-teman ngambil ke nada apa, dipikirin dulu nih. Oh biasanya misalkan gue dari G mau ke ini, mau ke F. Nah, gue pakai slurnya apa aja nih? Misalkan G, lu turunin aja setengah-setengah. Kalau slur berarti G, fis, F. Jadi kayak gini. Bisa juga dari G langsung ke E. Jadi kayak ngelewatin gitu loh. Tapi ingat ya teman-teman, itu jangan dieja ya, kayak bisa juga dieja. Tapi kalau misalkan tempatinnya salah, jadinya nggak enak. Misalkan kayak gue kasih di lagu beat kali ya. Contohnya kayak gini nih, lagu beat. Dari mana bang? Dari G. Nah, ini jalan terus nih bang. Nah, ini kalau misalkan gue praktekin pakai slur ya. Nah, ini kan kalau gue slur kan enak kan. Nah, kalau misalkan lu eja kayak lebih enak langsung jalan langsung kayak dibanding dieja kayak kesannya kayak kurang profesional gitu niupnya kalau misalkan lu nggak jalanin langsung seluruh kayak gitu. Nah, itu yang slur ya. Nah, kalau misalkan lu slide ada beberapa kombinasi, misalkan dari beat yang tadi ya, beat yang cepet tadi. Biasa tuh saxophone ngambil kayak gini. Nah, itu di slide. Terus kalau misalkan mau di-combine sama slur, teman-teman juga harus bayangin dulu, misalkan nadanya beatnya kayak gitu. Nah, kira-kira gue bakal taruh slide-nya sama slurnya kayak gimana nih. Ini kalau gue contohin ya. Jadi kita bisa bangun kalimat dulu kayak nah, itu teman-teman mesti bayangin dulu kalau misalkan mau ngambil kayak gitu, lihat dulu resikonya, kira-kira gue bakal enak kan dipakai slurnya atau gue pakai slide-nya. Nah, cuman kalau untuk teman-teman mau langsung improve atau mau main lagu bisa juga, tapi dipikir-pikir dulu, misalkan oh slurnya kayaknya gue pakai di sini nih, slurnya gue pakai di sini, slide-nya pakai di sini. Cuman jangan lupa dulu latihan di rumahnya, harus rajin-rajin supaya slurnya tuh lancar kayak nah kayak gitu. Terus ini di lagu cepet ya, teman-teman bisa aplikasiin di lagu cepet kayak gitu, kayak beat ngepop gitu. Nah, kalau di lagu santai itu lebih enak ngerasainnya, kayak kita mainnya nah itu kan enak kan, kayak teng deng teng deng. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak pakai slide nih di lagu slow, itu kayak aneh aja gitu, kayak kita kayak langsung to the point, kayak misalnya gini. Kalau menurut gue sih kejauhan sih nadanya kalau misalkan intervalnya satu. Kalau kita pakai setengah lebih smooth gitu, kayak nah gitu kan, kayak itu setengah-setengah tuh, kayak ini kan B sama bass setengah-setengah tuh kayak kerasa banget ininya intervalnya, lebih smooth aja. Nah, itu slurnya tuh. Kalau misalkan teman-teman lagi main slow,
lagi dapat yang nada-nada kayak gitu, misalkan lagi narik-narik pelan-pelan kayak itu bisa diturunin nadanya, misalkan dari kan gue main di G nih, G sebagai do nya, gue ngambil di D nya, D nya tuh bisa turun, terserah kalian, misalkan mau turun ke B nya atau turun mau ke A nya. Nah itu kita bisa hitung kalau kita mau ngambil seluruhnya tuh dari mana aja sih, misalkan dari D supaya turun ke B nya tuh pakai apa aja, ada D, ada cis, ada C, ada B, bass sama A. Nah itu kita langsung lewatin langsung kayak gini. Nah itu gua ada teknik juga tuh, dari kita slide terus kita langsung slur kayak gini. Ini kan slide nih. Kalau misalkan kita pakai slurnya langsung bisa kayak gini. Tapi ganjil hitungannya sih. Gue biasanya kalau misalkan tahan di nada itu pas mau turunin ke nada berikutnya biasanya gue pakai slide dulu baru gue slur kayak gini. Lebih kerasa banget sih dibanding kalau kita kayak itu kan nggak ini ya, soulnya nggak dapat banget kalau kita langsung turun terus mendadak banget kayak gini. Itu mesti ada penambahan pas di belakangnya. Tapi kalau kita pakai slur sama slide, kita lebih enak aja kayak dapat, oh soalnya dapat nih kayak gini. Nah gitu teman-teman. Kalau gue saranin untuk berlatih slur di rumah itu, teman-teman harus pernafasannya juga harus diatur. Jadi ada yang dibilang, gue sempet denger namanya apa ya, jadi di rumah itu ada long tune yang kita dari pelan terus gede niupnya, terus pelan lagi kayak gini nih. Nah itu tujuannya supaya pas teman-teman lagi slur jadi bisa ngerasain kalau kita tiup nih kan kita bisa ngerasainnya kayak nih gitu kan, kayak nih. Nah itu tujuannya untuk latihan pernafasan di rumah. Nah teman-teman latihan dulu pernafasannya, kayak misalkan yang tadi grafiknya dari tiup pelan terus kencang terus teman-teman pelan lagi tiupnya, itu untuk memudahkan teman-teman supaya seluruhnya lebih gampang lagi. Nah kalau kita mau improve misalkan di lagu pelan atau lagu cepat, itu bisa banget dipakai karena sebagian besar saksofonis tuh biasa pakai dua teknik itu supaya lebih kelihatan profesional aja sih niupnya. Dan biasanya saksofonis misalkan gue kalau misalkan lagi ketemu sama pemain saxo yang lagi on stage gitu, gue suka perhatiin, oh dia tiupannya udah enak banget nih tonnya. Nah banyak teman-teman yang udah di panggung on stage gitu pasti mereka pakai slur sama slide ini udah di luar kepala mereka karena itu udah nyatu sama mereka, dan itu salah satu pemanis teman-teman untuk improve sama mainin lagu. Nih gue bakal contohin 2 beat, yaitu beat pelan sama beat cepet, terus pakai kedua teknik tersebut. Nah gue akan coba di beat yang slow dulu ya. Nah gue bakal improve dan gue bakal pakai slide sama slur tadi. Oke, kita coba ya.
lebihnya kayak gitu, cara slur sama cara slide. Jadi teman-teman bisa bedain kalau misalkan kita main dengan slur sama dengan slide, pasti teman-teman bakal kerasa banget bedanya. Kalau gue contohin nih, misalkan gue main tanpa slur dan tanpa slide, pasti teman-teman akan ngerasa aneh banget. Kayak ngebras dong gue jadi kayak gitu. Langsung lu pacaran, lu baru-baru kenal sehari nih, tiba-tiba langsung pengen minta ciuman. Kayak gitu tuh kurang lebihnya teman-teman. Kalau lu pemain saksofon, lu slur, slide, bakal nuansanya beda deh. Lu bisa bandingin tadi yang gue niup tanpa slide sama slur dengan gue pakai yang slide sama slur. Nah, ini contoh pertama di lagu slow. Nah, gue akan contohin di lagu beatnya. Teman-teman bakal pokoknya lihat videonya, denger, terus teman-teman bedain bedanya di mana, terus lebih enak pakai yang slur atau lebih enak slur sama slide atau yang nggak pakai dua-duanya. Nah, ini gue bakal contohin yang beat ya. Enak banget kan dengernya, kayak daripada lu gitu. Nih gue contohin ya, kalau gue nggak pakai slide sama slur ya, yang lagu beatnya. Gue pakai slur kan, gue udah kebiasaan pakai slur slide-nya. Nah, kalau lagu cepet bisa juga sih nggak pakai slur atau pakai slide-nya kayak gitu. Tapi kalau lu pakai yang langsung tembak-tembak nada kayak gitu, jatuhnya kayak ngebras. Kayak lu perpaduan sama tenor sama alt sama trompet ya, biasanya trompet sama trombon. Nah, bisa juga dipakai itu, tapi kalau untuk pakai improve, kecuali lu main ritmik kayak tadi ya, kayak beat tadi lu pakai. Nah, itu kayak gitu tuh. Pasti bakal di mix sama yang slide tadi. Ada slide yang tadi, yang ada yang kayak gini, ada yang itu sama-sama slide, tapi slide-nya beda teknik. Nah, kalau gue pakai keduanya itu, gue selalu pakai kedua itu untuk gue improve atau gue mainin lagu. Nah, gitu teman-teman. Gue berharap dengan ada sharing tips dan video ini bisa ngebantu teman-teman semua. Dan kalau misalkan gue ada kurang-kurang untuk sharing tips sama teman-teman semua, bisa komen dan kasih kritik ke YouTube channelnya Lunar Band ID. Dan teman-teman, kalau misalkan gue ada kata-kata yang kurang dan ada teknik gue untuk penyampaiannya kurang, teman-teman bisa langsung
kritik ke channelnya Lunar dan Instagramnya Lunar, atau mau kritik langsung ke Instagram pribadi gue bisa, nanti bakal dicantumin di sini. Dan sekian teman-teman, bye bye, sampai ketemu lagi di episode berikutnya bersama gue Daniel Kansil dalam acara Cek Soto.